Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Musti Rahmat, NPM D1A0196, jurusan Kesejahteraan Sosial angkatan 19, kelas B. Baiklah, video kali ini saya akan membahas langkah-langkah menjadi fasilitator yang baik. Definisi fasilitator. Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan, tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi. Beberapa fasilitator akan mencoba untuk membantu kelompok dalam mencapai konsensus pada setiap perselisihan yang sudah ada sebelum atau muncul dalam rapat sehingga memiliki dasar yang kuat. Seseorang fasilitator yang baik harus memiliki keterampilan dalam hal memimpin sebuah pertemuan, termasuk juga ketetapan waktu, mengikuti agenda yang sudah disepakati, merangkum pembicaraan, menengahi pertengkaran. Selain itu, fasilitator juga harus memiliki keterampilan untuk mendengarkan, termasuk kemampuan untuk menghentikan pembicaraan yang sudah menyimpang, serta memastikan semua orang berpartisipasi. Banyak pertemuan yang berlangsung secara tidak sehat, ataupun hanya segelintir orang saja yang berbicara. Tujuan pertemuan tidak jelas, terjebak dalam perdebatan yang tidak selesai, fokus pembicaraan yang melompat-lompat, proses yang membosankan, dan gagal melahirkan keputusan yang inovatif. Nah, di saat seperti ini lah peran fasilitator dibutuhkan. Peran fasilitator. Peran fasilitator ada 4. Yang pertama moderator, yang kedua motivator, yang ketiga narasumber, yang keempat mediator. Yang pertama, moderator. Peran ini dilakukan apabila dalam proses belajar masyarakat dan fasilitator sama-sama memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam objek yang sama. Yang kedua, motivator. Peran ini dilakukan apabila pengetahuan dan pengalaman tertentu hanya dipunyai oleh sebagian masyarakat. Yang ketiga, narasumber. Peran ini dilakukan apabila topik pembahasan merupakan hal baru bagi kelompok ataupun masyarakat. Yang keempat, mediator. Peran ini dilakukan apabila baik fasilitator maupun masyarakat tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup mengenai topik yang dibahas. 10 kemampuan yang wajib dimiliki fasilitator, yang terdiri dari 5 kemampuan inti dan 5 kemampuan pribadi. Menurut saya penting dan sangat dibutuhkan untuk selalu diasah secara bertahap dan menerus. 5 kemampuan inti. Yang pertama, koordinasi. Seorang fasilitator hendaknya memiliki kapasitas untuk membina hubungan yang harmonis. Yang kedua, mediasi. Maksudnya adalah kemampuan membantu menjembatani, menjadi perantara agar dapat mengakses potensi-potensi yang dan sumber daya yang mendukung pengembangan dirinya. Yang ketiga, advokasi. Sering ditemukan bahwa masyarakat jarang mengetahui atau mengenal potensi dan kapasitasnya sendiri. Yang keempat, fasilitas. Yang dimaksud adalah kemampuan yang mengandung pengertian, membantu dan menguatkan masyarakat dapat dan mampu mengembangkan diri memenuhi kebutuhannya. Yang kelima, pelatihan atau coaching, yaitu kemampuan mengelola dan melaksanakan coaching sebagai pembekalan kepada para pelaku yang dimungkinkan terlibat dalam pendukungan pelaksanaan prokes. Dan 5 kemampuan pribadi. Yang pertama adalah kemampuan tampil di depan umum sebagai narasumber. Yang kedua, kemampuan memimpin pertemuan. Yang ketiga, kemampuan memecahkan masalah. Yang keempat, kemampuan berdisiplin. Yang kelima, kemampuan administrasi. Baiklah, saya akan memberikan contoh role play mengenai permasalahan anak jalanan yang ngelem. Baiklah, sebelum masuk materi, ada yang tahu apa itu ngelem? Mungkin sebagian orang tahu, ngelem merupakan kegiatan untuk merekatkan sesuatu, tapi bukan bagian itu yang kita bahas. Yang kita bahas adalah ngelem, yang merupakan menghirup uap lem, zat larut atau zat sejenis dengan maksud untuk mendapatkan sensasi mabuk.
Efek yang ditimbulkan dari menghirup lem tersebut hampir sama dengan jenis narkoba lain, yaitu menyebabkan halusinasi, sensasi melayang-layang, dan tenang sesaat, meski efeknya bertahan hanya 5 jam. Selain itu, mereka yang mengelem tidak merasakan lapar karena ada penekanan sensor lapar di susunan saraf otak. Yang biasa disebut ngelem oleh anak jalanan merupakan senyawa organik berupa gas dan pelarut yang mudah menguap, yang mengandung bahan-bahan kimia yang bertindak sebagai depresan. Depresan memperlambat sistem saraf pusat, mempengaruhi koordinasi gerakan anggota tubuh dan konsentrasi pikiran. Selain itu, bisa merusak fisik dan mental yang tidak bisa disembuhkan. Baiklah, di situ dulu. Ada pertanyaan? Kak, izin bertanya, apa efek dan dampak lain dari ngelem tersebut? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan, apa efek dan dampak lain dari ngelem tersebut. Jadi ada 2 efek, yaitu efek jangka pendek dan jangka panjang. Efek jangka pendek itu ada gejala-gejala berikut: denyut jantung meningkat, mual muntah, halusinasi, mati rasa atau kehilangan sadaran, susah bicara atau cadel, kehilangan koordinasi gerakan tubuh. Kemudian efek jangka panjangnya itu kerusakan otak, otot melemah, depresi, sakit kepala, dan mimisan. Baiklah, apa sudah dipahami dan mengerti? Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya, Kak. Saya mengerti dan puas. Baiklah, segitu saja video dari saya mengenai role play dan langkah-langkah menjadi fasilitator yang baik. Semoga bermanfaat. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.